Dasar Hukum. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 8A. Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E. 1. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nomor 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Nomor 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F. Nomor 1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nomor 2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G. Nomor 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nomor 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan diatur dengan undang-undang. Sejarah. Sejak 1 Januari 1947. Pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 1 Januari 1947. Awal pembentukan. Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan surat penetapan pemerintah nomor 11 atau OM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 nomor 94/1 telah mengumumkan pada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yaitu ICW dan IAR. 6 November 1948. Kedudukan di Yogyakarta. Dalam penetapan pemerintah nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 nomor 13A 1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. 14 Desember 1949. Dewan Pengawas Keuangan. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan di Bogor, yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai ketua diangkat R.
Sebagai ketua diangkat R. Suarsono mulai tanggal 31 Desember 1949 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan di RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherlands Indies Civil Administration atau disebut NICA. 1 Oktober 1950. Badan Pemeriksa Keuangan UUD S 1950. Sejarah BPK dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. 5 Juli 1959. Badan Pemeriksa Keuangan UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 UUD tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan Konstitusi RIS dengan Pengawas Keuangan RI UUD S 1950. Kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD tahun 1945. Namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICEU dan IAR. 12 Oktober 1963. Perpu nomor 6 tahun 1964. Dalam amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambek Prama Harta dan di dalam ketetapan MPRS nomor 11 MPRS _1960 serta resolusi MPRS nomor 1 _MPRS _1963 telah dikemukakan keinginan untuk mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 (LN Nomor Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Perpu Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. UU Nomor 5 Tahun 1973 Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mengganti Perpu tersebut dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan nomor X MPRS _1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI
perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. TAP MPR nomor 6 MPR 2002, independen dan profesional. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 MPR 2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih menetapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat pasal 23 ayat 5. Kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri, bab 8A dengan 3 pasal 23E, 23. Visi dan misi. Visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Tujuan strategis. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu 1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. 2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Nilai-nilai dasar. Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut. 1. Integritas. Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip. 2. Independensi. Kami menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan organisasi maupun individu dalam semua hal yang berkaitan dengan kerjaan pemeriksaan. Kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. 3. Profesionalisme. Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, telitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Visi dan misi dituangkan dalam rencana strategis. Profil pimpinan BPK RI tahun 2019 sampai 2022. Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna. Wakil Ketua BPK Dr. Agus Joko Pramono. Anggota 1 BPK Dr. Hendra Susanto. Anggota 2 BPK Dr. Pius Lustrilanang. Anggota 3 BPK Dr. Ahsanul Kosasi. Anggota 4 BPK Insinyur Ismayatun. Anggota 5 BPK Profesor Dr. Bahrullah Akbar. Anggota 6 BPK Prof. Hari Azhar Aziz. Anggota ke-7 BPK Insinyur Daniel Lumban Tobing. Tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK RI. Ketua merangkap anggota. Tugas dan wewenang melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK. Melaksanakan hubungan kelembagaan dengan dalam negeri dan luar negeri. Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal.
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama dan Badan Pendidikan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua, memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif, objek, tugas, dan wewenang, pelaksanaan BPK dan para pemangku kepentingan. Ketua merangkap anggota, tugas dan wewenang, melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan ketua, melaksanakan proses majelis tuntutan perbendaharaan, melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan ketua, memberikan pengarahan pemeriksaan investigasi, objek, tugas, dan wewenang, pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan. Anggota 1. Tugas dan wewenang, melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Objek, tugas, dan wewenang, Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPU termasuk KPU daerah, Profkap Kota, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Keamanan Laut, Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, Polri, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. 3. Tugas dan wewenang, melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Objek, tugas, dan wewenang, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pemudaan Olahraga, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Perpustakaan Nasional RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Informasi Geospasial, Ombudsman RI, Badan Pertahanan Nasional, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkap, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan, RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek, BRIN, Kementerian ATR, Kemendes, PDTT, Bapeten, Batan, BPPT, LIPI, Lapan, Perpusnas, RI, BNPP, Bapertarum,
BKKBN, BKN, BPKP, LAN, AANRI, PPK, GBK, PPK Kemayoran, BNP 2 TK 1, TKI, LPP, LPP, RRI, LPP, TVRI, TMI, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. 4. Tugas dan wewenang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Objek tugas dan wewenang Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengatur Hilir Migas, Badan Restorasi Gambut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH, Migas, Badan Restorasi Gambut, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. Anggota 5. Tugas dan wewenang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Objek tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemendagri, Kemenak, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPB Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan badan usaha milik daerah di wilayah 1, Sumatera dan Jawa, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. Anggota 6. Tugas dan wewenang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Objek tugas dan wewenang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan badan usaha milik daerah di wilayah 2, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. Struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari ketua, wakil, dan 7 anggota. Di bawahnya ada sekretaris jenderal dan staf ahli. Lalu ada Ditama Refbank PKN, Inspektorat Utama, Badiklat PKN, dan Ditama Binbangkum PKN. Di bawahnya ada Auditorat Utama Keuangan Negara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu ada di Auditorat Utama Investigasi. Di bawahnya ada perwakilan BPK di wilayah Barat dan Timur untuk Auditorat Utama Keuangan Negara 5 dan 6. Di pimpinannya ada ketua. Tugas ketua yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kelembagaan BPK, pemeriksaan investigatif, pembinaan fungsi sekretariat jenderal, dan pelaksana tugas penunjang. Lalu ada wakil ketua. Tugasnya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kelembagaan BPK, pemeriksaan investigatif, pembinaan fungsi sekretariat jenderal, dan pelaksana tugas penunjang. Lalu ada anggota 1 sampai anggota 7. Tugasnya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di pelaksana BPK ada Sekretariat Jenderal. Tugasnya yaitu Sekretariat Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Teknologi Informasi, dan Umum. Unit Pelaksana Tugas Penunjang. Ada Inspektorat Utama. Tugasnya yaitu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan, serta penegakan integritas. Lalu ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. Tugasnya yaitu Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.
perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Dan ada Sekretariat Badiklat PKN, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. Lalu ada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan PKN, Perencanaan Strategis dan Manajemen Kerja, Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Penelitian dan Pengembangan. Lalu yang terakhir ada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN. Tugasnya yaitu konsultasi hukum dan kepaniteraan kerugian negara atau daerah, legislasi pengembangan dan bantuan hukum. Lalu ada staf ahli. Tugasnya yaitu bidang keuangan pemerintah pusat, bidang keuangan pemerintah daerah, bidang manajemen risiko, bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan lainnya. Bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Lalu ada unit pelaksana tugas pemeriksaan. Ada Auditorat Utama Keuangan Negara. Tugasnya yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rata-rata Auditorat Utama Keuangan Negara memiliki tugas yang sama tergantung pada lingkup tugas AKN masing-masing. Lalu ada Auditorat Utama Investigasi. Tugasnya yaitu pemeriksaan investigatif atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara atau daerah, dan pemberian keterangan ahli. Lalu ada BPK Perwakilan. Tugasnya yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kota, kabupaten, BUMD, dan lembaga terkait pada lingkup tugas AKN 5 dan AKN 6. Majelis Kehormatan Kode Etik. Landasan hukum penegakan kode etik seperti yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. Pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua merangkap anggota Dr. Aksana Kosasi, CSFA. Anggota Dr. Hendra Susanto, ST, MENG, MH, CFRA. Prof. Mardiasmo, MBA, PhD, CFRA, QIA, AK, CA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA, CPA (AUS), CSFA. Anggota Prof. Dr. Rusmin, MBA. Anggota Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH.